Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Fauzil Akbar dari kelas MPI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan ulang materi dari kelompok saya, yaitu tentang teori belajar dan teori pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Lembaga Sekolah. Belajar merupakan proses usaha sabar individu untuk mengubah sikap, perilaku, dan keterampilan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap yang benar, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Proses ini melibatkan interaksi aktif antara individu dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan yang relatif tetap dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran adalah proses yang sengaja dilakukan untuk mencapai proses pembelajaran. Teori belajar adalah cara atau metode yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana manusia belajar dan memperoleh pengetahuan serta keterampilannya, dan bertujuan mendukung pengembangan pembelajaran yang efektif dan efisien. Teori pembelajaran di sisi lain itu berfokus pada bagaimana menciptakan kondisi belajar yang optimal dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dalam teori pembelajaran. Kita mempelajari bagaimana merancang lingkungan belajar yang kondusif, strategi pembelajaran yang sesuai, cara mengelola interaksi antara peserta didik, guru, dan sesama peserta didik, peran guru dalam membimbing proses belajar, dan cara mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Teori pembelajaran dan belajar ini didasarkan dari beberapa prinsip, yaitu yang pertama itu ada teori behaviorisme, yang kedua itu ada teori kognitivisme, yang ketiga itu ada teori humanistik, dan yang keempat itu ada teori konstruktivisme. Namun teori pembelajaran lebih berfokus pada implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan pembelajaran yang efektif. Dengan memahami teori pembelajaran, pendidik dapat mengembangkan strategi dan metode yang optimal untuk mendukung peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori belajar dan teori pembelajaran. Yang pertama itu ada teori behavioristik. Teori behavioristik itu sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Dan yang kedua itu ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme itu teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dan yang ketiga itu ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak semena-mena. Dan yang terakhir itu ada teori humanistik. Teori humanistik itu proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi pelajar. Dan yang terakhir itu kita ada prinsip-prinsip teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip kesiapan, yang kedua itu ada prinsip motivasi, yang ketiga itu ada prinsip pemusatan perhatian, yang keempat itu ada prinsip belajar sambil bekerja, yang kelima itu ada prinsip belajar sambil bermain, yang keenam itu ada prinsip perbedaan individu, dan yang terakhir itu ada prinsip hubungan sosial. Sekian dari saya, presentasi saya akhiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.